ngomong ya. Forlan pertandingannya belum sampai 10. Sekarang kita cek. Lawannya siapa? Gervonta Davis sampai 10 pertandingan itu masih banyak debut. Jangankan Gervonta Davis, Chris John. Lawannya siapa? Lawannya siapa? Itu banyak yang debut. Itu kenapa petinju itu harus di manajemen biar bagus. Kalau nggak di manajemen akan jadi seperti ini. Anda contohnya terlantar. Nggak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan di dunia tinju, akhirnya gila. Dengar, makanya kan? saya bilang. Anda stres kan? Tapi Anda stres kan? Dengar saya bicara makanya. Dengar Anda stres kan? Jawab dulu tapi Anda stres. Dengar saya bicara makanya. Jawab dulu makanya Roy, tapi Anda stres. Woi bodok, bocil. Karena Anda punya manajemen buruk, bikin Anda stres. Ya kan? Anda kualitasnya masih di bawah tanah, dipertemukan dengan orang yang di atas langit. Ya wajarlah Anda dipukul jadi gila. Ya kan? Faktanya begitu. Skill Anda masih di bawah tanah. Skill Anda masih di bawah tanah. Tapi dipertemukan sama petinju yang sudah terbang. Gimana nggak gila dipukuli? Ini contohnya. Itu gara-gara manajemennya nggak bagus. Bikin petinjunya gila. Iya kan? Makanya Anda nggak berkembang. Itu yang namanya mau diorbitkan, itu dia bertahap, Roy. Hidup itu dia naik tangga, Roy, naik tangga. Nggak ada yang terbang langsung. Lah kalah, emang begitu konsep permainannya begitu. Forlan aja yang nggak jago di manajemen dengan baik, kamu lihat tuh Gervonta Davis yang jago aja, itu 10 pertandingannya banyak sekali yang debut, yang rekornya jelek. Karena itu adalah batu loncatan buat dia berkembang, Roy. Kalau kamu itu di manajemennya rusak, manajemenmu salah, makanya kamu dipukuli oleh petinju juara dunia, petinju bagus, jadi gila seperti ini. Mohon maaf, semoga Anda sadar. Emang nggak ada, lawannya pun nggak bagus-bagus amat. Masa? Tapi stres dipukuli. Masa? Lawan abang ada rupanya yang bagus. Ada rupanya yang bagus, nggak ada kan? Bro, kita bisa buka dari data. Dengar, oke, lanjut. Saya udah tahu itu. Lalu kamu tahu kenapa Forlan sekarang berubah manajemennya? Semenjak Forlan kalah di Cina. Forlan itu kalah di Cina itu melawan orang yang rankingnya bagus sekali. Di situlah Forlan sadar, oh saya belum pantas. Saya bertahap. Cuci Mai, diam. Enggak kayak Anda. Saya mau cerita dulu, bodoh. Kenapa? Barang kenapa Anda stres? Aduh kasihan nih. Dapat pukul dari petinju bagus dari gila. Makanya, percaya diri boleh, tapi sadar diri juga seperti saya. Saya sadar diri. Saya tidak terlalu bagus. Makanya saya mainnya bertahap. Enggak seperti Anda. Anda tidak punya skill, tapi seseorang terima tantangan dari petinju bagus. Biar dibilang, ya udah saya udah pernah ketemu dia. Tapi ujung-ujungnya kalau kau ngapain, bos? Nah, akhirnya gila seperti ini dipukulnya kan? Ini contoh nyata di depan kita, guys. Everybody in this room you can see. Ya. Gila karena pukulan. Dengar saya bicara, bodoh. Dengar saya bicara. Saya belum selesai. Gantian bicara. Oh, kamu bicara? Bodoh, tolol. Mau bicara? Mau bicara apa? Mau bicara itu? Kita lupa lagi. Coba bicara. Forlan lawan Acer. Enggak. Kita bicara tentang ini pertanyaan netizen. Forlan Acer. Kenapa Forlan nggak kejuaraan melawan Acer WBC, harus kenapa melawan tukang galon? Nah, coba kasih penjelasan dulu. Enggak gini bang. Kenapa abang bilang tukang galon? Bukan kamu yang saya tanya dia. Iya, saya mau tanya itu. Iya, kenapa tukang galon? Kenapa tukang galon? Saya bukan tanya kamu, saya tanya si Forlan. Iya, sekarang saya tanya, kenapa tukang galon? Saya nggak tahu kan pertanyaan siapa, guys, siapa sih yang nantang Bang Nelson, siapa ya? Coba kalian bisa typing nggak? Yang itu nasi kasih bersih dulu kan, mau saya kasih bersih pakai tangan atau bersih sendiri? Guys, yang nasi di dagu. Guys, yang kalau out Bang Nelson siapa yang kalau out Bang Nelson sama Ruben Manakane yang kena body? Oh, Pangeran. Pangeran kan bilang, kenapa lawannya tukang galon gitu dari Thailand. Dengar, Bung Roy, lawan saya yang ya gimana? Sorry, ya lanjut. Lawan saya yang dari Thailand ini, yang kalian bilang tukang galon ini,
Dia punya rekor 62. Dengar. 72. Dengar. Dia punya rekor 72. Sedangkan Bang Roy punya rekor itu lebih buruk dari dia. Jadi yang tukang galon yang mana? Lawan saya ini rekornya lebih bagus daripada rekor Bung Roy tua. Malah belasan kali baru. Oke, enggak. Di sini enggak gini. Maksud saya seperti yang Bang Heran bilang, lawannya tukang galon. Ah, itu bukan saya, dia katain Surya. Kenapa saya yang kedua? Ya, maksudnya kurang lebih begitulah. Memang dia bilang Surya, ya kan. Lawannya tukang galon. Kalau terus ada juga teman saya ada juga yang komentar kemarin lawannya katanya tukang parkir. Apa benar itu? Lawan siapa? Lawannya siapa? Lawan Forlan nanti yang kejuaraan WBC Asia itu tukang parkir katanya. Tukang parkir, iya, tukang parkir. Tapi rekornya lebih bagus daripada petinju. Gimana itu? Oh gitu ya. Lebih bacot, rekornya lebih bagus daripada yang suka menye-menye. Gimana itu? Oke. Terus prediksi. Ini ada yang bertanya, prediksi bagaimana? Prediksi Bung Forlan bagaimana? Forlan kejuaraan WBC nanti melawan petinju tukang galon itu gimana? Prediksinya? Saya bikin dia jadi petinju bagus. Saya ajari dia tinju di atas ring. Saya ngajarin benar. Saya kasih dia mau pukul sampai jab straight. Jab, bisa padding. Kok bisa begitu? Akan ada padding di pertandingan. Itu tukang parkir atau tukang galon? Dengar-dengar dia apa dia? Tukang apa dia? Tukang sapu di rumah sakit. Oh gitu. Menang lah ya. Di halaman Tapi rumah bulan sakit. 11 juara WBC dong ya. Iya dong. Oh iya. Kalau nggak juara kan Roy tua. Bangga ya. Roy tua kan nggak juara.